kembali di video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 4. Kali ini kita akan membahas materi yang ada di buku pelajaran mengenai kata hubung. Kalian bisa lihat di buku pelajaran, buku cetak kalian, materi kita hari ini ada di halaman 11. Kali ini kita akan membahas mengenai kata hubung. Kata hubung adalah kata yang menghubungkan kata, kalimat, atau paragraf. Nah, di sini di buku pelajaran kita ada 3 kata hubung menandakan waktu. Yang pertama pada saat itu, sejak, dan selama. Penggunaan ketiga kata hubung menandakan waktu ini berbeda ya murid-murid. Bisa kita lihat bersama-sama pada halaman 11 tersebut ada contoh penggalan paragraf, ada potongan paragraf. Teks tersebut ada beberapa kata yang diberikan tanda biru. Oke, diberi kotak lalu ditanda biru. Ada kata sejak, pada saat itu, dan selama. Nah, itu merupakan kata hubung yang digunakan di dalam penggalan paragraf ini. Nah, mengapa penggunaannya berbeda-beda? Mengapa tidak sejak aja di kalimat yang kedua atau di kalimat yang pertama? Mengapa tidak pakai kata hubung selama? Itu tadi yang Miss bilang, walaupun mereka sama-sama kata hubung yang menandakan hubungan waktu, bukan berarti mereka sama ya, tetapi penggunaannya berbeda. Contoh yang pertama, sejak tadi Asep melihat Dodi merenung di taman karena layang-layang miliknya putus. Penggunaan kata sejak di situ berarti menjelaskan hubungan waktunya, berarti sudah lewat. Kapan si Asep itu melihat Dodi merenung? Jadi kata hubung yang digunakan adalah kata sejak. Kemudian pada kalimat kedua, pada saat itu juga Asep mencari ide agar bisa menghibur Dodi. Penggunaan kata hubung pada saat itu juga berarti menekankan pada saat yang sama, saat Asep melihat Dodi merenung. Oke, maka kalimat tersebut menggunakan kata hubung pada saat itu. Pada kalimat terakhir terdapat kata hubung selama. Asep segera pulang ke rumah selama 15 menit untuk mengambil kertas koran, gunting, dan lem. Penggunaan kata hubung selama pada kalimat tersebut menandakan berapa lama Asep mengambil kertas koran, gunting, dan lem. Nah murid-murid, pada kolom kuis yang ada di halaman 11 terdapat 3 soal kalimat rumpang yang akan kita isi dengan kata hubung menandakan waktu. Oke, soal yang pertama, nama suku Asmat mulai dikenal dunia tahun 1904. Nah, setelah kita baca soal yang pertama, dari ketiga kata hubung menandakan waktu itu, kata hubung manakah yang sesuai untuk mengisi dari soal yang pertama? Selama, pada saat itu, ataukah sejak? Nah, apabila kita lihat kalimatnya, kalimat ini berarti memberitahukan, menginformasikan bahwa suku Asmat sudah dikenal dunia. Kapan? Ya, ada tahun 1904. Berarti kata yang tepat untuk mengisi kalimat rumpang ini adalah sejak. Nah, kalimat yang kedua, ya, ada soal yang kedua. Untuk membuat sebuah songket eksklusif, penenun memerlukan waktu ... 3 bulan untuk menyelesaikannya. Nah, di dalam kalimat ini terdapat kata memerlukan waktu. Berarti kita dapat menggunakan kata hubung selama. Karena kata hubung selama itu menandakan berapa lama waktu yang digunakan. Oke, lanjut ke soal yang ketiga. Titik-titik kecil. Anissa sudah belajar bermacam-macam tarian tradisional Indonesia. Kata hubung menandakan waktu apa yang sesuai untuk soal yang ketiga? Apa murid-murid? Ada yang tahu tidak? Nah, di sini ada kata kecil. Arti kalimat ini menginformasikan bahwa kapan Anissa sudah mempelajari bermacam-macam tarian.
Berarti kata hubung yang cocok untuk mengisi kalimat rumpang ketiga ini adalah sejak. Nah, murid-murid, itulah penjelasan mengenai kata hubung menandakan hubungan waktu. Murid-murid, selain kata hubung menandakan waktu, masih ada lagi kata hubung yang lain. Miss akan menjelaskan dan kamu akan memahami kata hubung lainnya. Nah, kata hubung selanjutnya adalah kata hubung pertentangan. Kata hubung pertentangan merupakan kata hubung yang mempertentangkan kedua bagian. Contoh dari kata hubung pertentangan adalah tetapi, melainkan, dan sedangkan. Contoh penggunaan kata hubung pertentangan di dalam kalimat: rumahnya dekat dari sekolah, tapi sering datang terlambat. Dari kalimat tersebut terlihat pertentangan. Rumahnya dekat dari sekolah, sering datang terlambat. Tetapi merupakan kata hubung pertentangan yang mempertentangkan kedua bagian dalam kalimat tersebut. Kata hubung selanjutnya yaitu kata hubung gabungan. Kata hubung gabungan menghubungkan kalimat dan paragraf yang memiliki kedudukan yang sama. Contoh dari kata hubung gabungan yang sering digunakan adalah dan, serta, lagi pula. Nah, contoh penggunaan kata hubung gabungan pada kalimat: kakak sedang menyapu halaman dan adik merapikan kamar. Mengapa kalimat tersebut menggunakan kata hubung gabungan? Sebab pada kalimat tersebut terdapat kedudukan yang sama. Kakak sedang menyapu halaman, adik merapikan kamar. Keduanya sedang melakukan tindakan, maka kata hubung gabungan yang sesuai pada kalimat tersebut adalah dan. Baiklah murid-murid, itulah penjelasan mengenai kata hubung. Tadi Miss sudah jelaskan pengertian kata hubung, jenis-jenis kata hubung, contoh dari kata hubung, dan bagaimana penggunaan kata hubung di dalam kalimat. Nah, sekarang kalian memiliki tugas. Tentukan kata hubung apa yang sesuai pada 10 kalimat rumpang. Kalian kerjakan di buku latihan, gunakan pulpen hitam dan tulisan tegak bersambung. Dari 10 kalimat rumpang tersebut, isilah dengan kata hubung yang sesuai. Jadi, kalian harus membaca dengan teliti apa maksud dari kalimat tersebut sehingga kalian bisa mengisi kalimat rumpang itu dengan kata hubung yang sesuai. Sekian video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 hari ini. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Semangat belajar online!